Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa memberikan materi di semester 7 dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kalian semester 7 juga sama sehat walafiat dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam wabah yang sedang marak di Indonesia khususnya dan di belahan dunia pada umumnya, itu COVID-19. Mahasiswa yang berbahagia semester 7 pada pertemuan yang kedua kali atau pertemuan yang kedua, dalam materi yang pertama kita bersama-sama marilah kita membahas materi mengenai analisis informasi laporan keuangan. Yang sudah kita ketahui bahwa di semester sebelumnya kalian pernah menerima materi mengenai laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Jadi laporan keuangan pada dasarnya adalah suatu informasi keuangan dalam perusahaan setiap periode akuntansi. Periode akuntansi itu mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. Ya. Apa manfaatnya dari laporan keuangan? Laporan keuangan itu menggambarkan suatu kinerja perusahaan. Ya. Perusahaan ke depannya itu bisa digambarkan oleh laporan keuangan. Maju mundurnya perusahaan itu bisa dilihat dari laporan keuangan suatu perusahaan. Sehat atau tidaknya perusahaan juga sama. Dilihat dari periode atau dilihat dari laporan keuangan setiap periode akuntansi. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Ya. Pelaporan keuangan meliputi dari 3. Yang pertama itu laporan neraca atau balance sheet. Kemudian yang kedua laporan laba rugi atau income statement. Kemudian yang terakhir laporan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau cash flow. Laporan keuangan neraca. Neraca itu terdiri dari harta, utang, dan modal. Ya, bagaimana cara perusahaan untuk memperoleh harta, kemudian bagaimana cara perusahaan untuk membayar utang, dan bagaimana posisi modal perusahaan itu digambarkan di dalam laporan neraca. Kemudian laporan laba rugi itu menggambarkan suatu aktivitas perusahaan dalam menghasilkan laba, kemudian dalam menutupi kerugian. Itu digambarkan dalam posisi laporan laba rugi perusahaan. Dan yang terakhir itu posisi arus kas, bagaimana keluar masuknya kas, baik itu kas yang ada di tangan atau cash in hand, kemudian kas yang ada di bank atau cash in bank, atau ada lagi kas kecil, petty cash yang ada di perusahaan, atau cash in bank atau kas yang ada di bank. Analisis laporan keuangan merupakan proses evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan. Tujuan analisis laporan keuangan
Yang pertama itu membantu menilai posisi dan kinerja keuangan, yaitu bagaimana perusahaan menilai posisi dan kinerja keuangan dari suatu kegiatan aktivitas perusahaan, ya, apakah posisinya positif atau negatif itu tergantung dari kinerja keuangan perusahaan. Kemudian yang kedua, membandingkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan posisi dan kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan di masa yang lalu atau perusahaan lain dan industri. Nah, membandingkan posisi dan kinerja keuangan di masa yang lalu, karena laporan keuangan atau laporan akuntansi keuangan itu tidak terlepas dari masa lalu, ya, yaitu sebagai motivasi untuk kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. Jadi kita melihat laporan keuangan masa lalunya bagaimana, apakah perusahaan tersebut tahun sekarang itu mengalami kenaikan labanya atau bahkan mengalami kerugian. Yang ketiga, membantu pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Pemakai laporan keuangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemakai laporan keuangan itu ada dua pemakai, yaitu pemakai pihak intern perusahaan atau dalam perusahaan, dan pemakai luar perusahaan atau ekstern perusahaan. Mana pemakai dalam perusahaan ini berkaitan dengan manajer atau pemilik perusahaan. Bagaimana kinerja seorang manajer dalam suatu kegiatan perusahaan, itu juga membutuhkan laporan keuangan. Kemudian pihak eksternnya, di situ ada kreditur, debitur, kemudian ada pemerintah, dan ada pihak-pihak lain termasuk juga karyawan perusahaan. Nah, untuk kreditur dan debitur itu menentukan nanti posisi perusahaan untuk investasi ke dalam perusahaan tersebut. Kemudian untuk pemerintah yaitu menentukan berapa pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Dan untuk pihak lain seperti karyawan itu butuh juga laporan keuangan. Tujuan analisa laporan keuangan bagi berbagai pihak. Bagi kreditur untuk mengetahui kemampuan si peminjam yang diajukan untuk membayar bunga dan pokok pinjaman baik ini maupun pada waktu yang akan datang. Jadi bagi kreditur, apa sih tujuan dari laporan keuangan? Yaitu untuk mengetahui kemampuan, ya, bagaimana caranya kita membayar utang, baik itu utang bunga maupun utang pokok pinjaman pada waktu yang akan datang. Jenis pertanyaan yang timbul dalam analisa kredit. Yang pertama, apa dasar meminjam? Apa yang diungkapkan laporan keuangan tentang alasan suatu perusahaan meminjam atau mengadakan pembelian secara kredit dari supplier? Ya, itu yang menjadi dasar pertama dari analisis kredit. Ya, apa yang mendasari meminjam? Ya, apakah untuk menambah investasi dan lain sebagainya? Itu alasan pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana struktur modal perusahaannya? Berapa besar hutangnya? Bagaimana membayar hutang pada masa yang lalu? Ya. Jadi kita lihat dulu perusahaannya, apakah perusahaan tersebut perusahaan yang berjalan dengan baik. Ya, bisa enggak dia membayar hutangnya? Ya. Kemudian apakah hutang-hutang yang masa lalunya
bisa ditutupi dengan benar, kemudian tepat waktu, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, bagaimana likuiditas perusahaan, apa sumber utama untuk membayar utang. Jadi modalnya dia itu apa, asetnya berapa, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, bagaimana modal kerja perusahaan, apakah perusahaan menghasilkan arus kas dari operasinya atau enggak. Jadi perusahaan itu punya kas berapa dan lain sebagainya. Bagaimana alur kasnya atau cash flow-nya di perusahaan tersebut. Kemudian bagi investor untuk mengestimasi sebaik mungkin laba perusahaan yang akan datang untuk menilai harga saham yang akan dibeli atau dijual. Ya. Seorang analisis investasi akan bertanya misalkan bagaimana kinerja perusahaan dan bagaimana ekspektasi masa yang akan datang. Jadi kita lihat dulu cara kerja perusahaannya, kemudian kita lihat juga prospek ke depannya perusahaan tersebut bagaimana. Yang selanjutnya bagaimana pertumbuhan dan kestabilan laba perusahaan. Berapa besar risiko yang melekat di struktur modal. Berapa besar keuntungan yang diharapkan oleh investor ini dan pada waktu yang akan datang. Nah, jadi pertumbuhan kestabilan laba perusahaannya atau berapa besar risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan tersebut, seorang analisis atau seorang analisator itu harus bisa mengetahui pertumbuhan perusahaan tersebut. Bagi manajemen untuk mengetahui yang pertama seberapa baik kinerja perusahaan dan mengetahui bidang-bidang apa saja memberikan kontribusi yang hasil dan tidak. Jadi untuk seorang manajer suatu perusahaan, kita lihat seberapa baik sih perusahaan tersebut mengetahui bidang apa saja yang mengkontribusinya atau menghasilkan laba yang besar dan lain sebagainya. Jadi seorang manajer itu harus mengetahui hal tersebut. Ya. Yang kedua, apakah kekuatan dan kelemahan posisi keuangan perusahaan. Jadi seorang manajer itu harus mengetahui apa kekuatan atau dan kelemahan dari posisi keuangan tersebut, atau dalam hal lain ada analisis SWOT yang harus diketahui oleh seorang manajer suatu perusahaan. Yang ketiga, perubahan apa yang harus diambil untuk memperbaiki kinerja pada masa yang akan datang. Nah, ini jadi tugas seorang manajer itu harus bisa mengambil tindakan-tindakan yang tegas untuk di masa yang akan datang dan untuk memperbaiki kinerja perusahaan yang sekarang dan untuk yang akan datang. Laporan keuangan memberikan pandangan yang mendalam tentang status perusahaan dewasa ini untuk mengembangkan kebijaksanaan dan strategi yang akan datang. Analisis laporan keuangan. 4 kelompok analisis. Yang pertama ada analisis rasio keuangan. Analisis dengan membandingkan rasio-rasio keuangan baik perbandingan internal maupun perbandingan eksternal. Jadi analisis rasio keuangan itu adalah analisis yang membandingkan rasio-rasio keuangan baik perbandingannya secara intern maupun perbandingannya secara ekstern. Di mana analisis ini dibutuhkan oleh perusahaan ya untuk mengetahui bagaimana keuangan suatu perusahaan itu apakah sehat atau tidak. Kemudian yang kedua, analisis tren. Analisis untuk mengetahui perkembangan naik atau turunnya komponen dalam laporan keuangan. Karena ada beberapa komponen dalam laporan keuangan.
Antara lain itu ada harta, kemudian ada utang, modal, dan lain sebagainya sesuai dengan persamaan dasar akuntansi laporan keuangan, di mana harta itu sama dengan utang ditambah modal. Jadi kalau misalkan ada komponen yang turun, ya, seorang manajer juga harus mengetahui bagaimana caranya untuk menstabilkan komponen tersebut. Yang ketiga, analisis common size. Analisis dengan menghitung persentase unsur-unsur dalam neraca ke total aset dan unsur-unsur dalam rugi laba ke total pendapatan. Di dalam analisis common size itu analisis dengan menghitung persentase bagaimana neraca itu ditotalkan ke dalam harta, kemudian laba rugi akan ditotalkan ke pendapatan. Bagaimana caranya kita memaksimalkan pendapatan, ya. Kemudian bagaimana caranya kita memaksimalkan harta di perusahaan. Yang terakhir, yang keempat adalah analisis indeks. Itu analisis dengan menghitung persentase unsur-unsur dalam laporan keuangan ke laporan keuangan tahun dasar. Jadi membandingkannya adalah dengan laporan keuangan tahun dasar. Jadi bagaimana caranya laporan tersebut bisa dimaksimalkan untuk tahun sekarang, dan kita akan berpegang kepada tahun yang dasar. Analisis laporan keuangan. Jenis analisis laporan keuangan yang pertama ada rasio solvabilitas, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Lebih besar, lebih baik. Nanti contohnya kita akan dibahas di dalam pertemuan berikutnya. Yang kedua, rasio aktivitas. Itu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengendalikan investasinya di aset. Yang ketiga, rasio leverage keuangan. Rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mengandalkan pendanaan utang. Dan yang terakhir ada rasio profitabilitas. Itu rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba. Lebih besar, lebih baik. Nah, itu saja untuk pertemuan kali ini di semester 7. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat. Dan yang terakhir saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.